Halo semuanya, perkenalkan saya Fandi dan hari ini kita akan coba bahas bukan gadget tapi sebuah hobi. Jadi saya mau sharing mengenai jam tangan otomatis dan ini adalah jam tangan otomatis pertama saya, Seiko SNK 807. Mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang mencari jam tangan otomatis, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena sebelum saya beli ini saya lakukan riset dan banyak banget review jam tangan yang bilang bahwa ini adalah jam tangan best value automatic watch untuk kategori entry level. Jadi saya akan coba sharing mengenai pengalaman saya pakai jam tangan ini kurang lebih dari 2 tahun. Jadi ini jamnya. Oke, jadi mari kita lihat videonya. Oke, jadi kalau misalnya tadi saya sempat bilang bahwa jam ini adalah jam yang best value, saya mau klarifikasi bahwa ini bukan jam yang paling murah ya, bukan yang paling affordable. Jadi sebenarnya kalau teman-teman cari jam otomatis yang lebih murah sebenarnya banyak di luar sana. Tapi best value itu lebih kepada value proposition yang dia berikan sih. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nggak cuma dari desain, tapi juga dari spesifikasi, dia punya kualitas, ketahanan, termasuk juga brand name-nya, dan juga historinya, itu saya rasa memang jam ini masuk dalam kategori best value nggak salah gitu. Nah, jadi selain Seiko 5, Seiko sebenarnya punya banyak lini untuk jam otomatis. Ada Presage, ada juga Prospect, ada juga yang lain, termasuk ada Grand Seiko untuk kelas yang paling premiumnya dia. Nah, di sini sama-sama otomatis, sama-sama punyanya si Seiko juga. Jadi angka 5 yang ada di tulisan Seiko ini, di bawah tulisan Seiko, itu sebenarnya ada artinya. Kenapa disebut Seiko 5? Jadi ada 5 atribut yang pasti dimiliki oleh setiap jam Seiko 5. Yang pertama adalah jam ini pasti otomatis. Jadi ada tulisan otomatiknya di layarnya, di dialnya. Dan di belakangnya juga biasanya selalu see-through sih kayak gini. Dan nggak ada baterainya, memang otomatis. Terus yang kedua adalah dia punya dial selalu ada hari dan tanggal. Jadi nggak cuma tanggal doang, harinya pasti selalu ada. Terus dia punya water resist, ini 30 meter, bisa dipakai untuk cuci piring atau basah-basahan hujan-hujanan masih nggak apa-apa, tapi ya memang nggak bisa dipakai untuk berenang. Terus dia punya crown ini, bukan di angka 3, tapi di angka 4. Itu juga salah satu keunikan dari, salah satu ciri khas dari Seiko 5. Sama yang terakhir adalah, Seiko 5 ini dia bilang bahwa dia punya case sama dia punya tali, mungkin yang tadi yang warna biru, itu pasti durable. Jadi memang tahan lama untuk pemakaian yang lama gitu loh. Jadi itu adalah ciri khas dari Seiko 5. Jadi ini adalah paket pembelian yang akan teman-teman dapatin ketika membeli jam tangan ini. Ada kotaknya, buku petunjuk maupun garansi, dan jamnya gitu. Nah, ini buku petunjuknya. Ini kartu garansi juga. Saya beli di 2018. Itu harganya waktu itu 1,1-an. Sekarang sih saya cek juga harganya masih relatif sama sih, naik sedikit di angka 1,2. Tapi sebenarnya bisa lebih turun lagi kalau misalnya kalian dapat kode promo sebenarnya. Dan tergantung di mana marketplace, di mana kalian beli. Gitu. Dan ini adalah sebenarnya strap bawaan dia yang aslinya ketika kalian beli. Jadi strapnya warna biru dan dari kain sih awalnya. Cuman memang saya nggak pernah pakai, sejak pertama kali saya beli langsung saya ganti ke strap kulit. Itulah tampilannya kalau misalnya kalian pertama kali beli. Cuman saya agak kurang serak sih, makanya saya ganti gitu. Nah, sebenarnya untuk warnanya juga ada 4 pilihan warna sih. Ada warnanya hitam, ada warnanya beige itu kayak krim gitu, krim dial, sama ada warnanya merah juga. Saya pilih yang warnanya biru saat ini. Dan oke, ini adalah jam tangannya. Jadi sebelumnya kita coba bahas spesifikasinya dulu deh ya. Untuk spesifikasinya, dia gunain mesin yang paling entry level banget untuk Seiko. Dia pakai mesinnya kalibernya 7S 26C. Ini sebenarnya mesinnya udah cukup lama. Mesinnya itu terbitan di tahun 1996. 21 jewel dan beat per hour-nya adalah 21.600. Dan untuk jam tangan ini dia nggak punya fitur hand winding dan hacking. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya hand winding itu apa, hacking itu apa, jadi kalau hand winding itu adalah, kalau hand winding kita bisa putar dia punya crown, itu untuk dia punya nambah dayanya. Tapi kalau jam ini belum punya, jadi masih manual, kita manual. Jadi kita mesti
kocok-kocok jamnya biar dia bisa ngisi dayanya gitu. Sama hacking adalah ketika kalian lihat jam tangan ini kan detiknya nyala. Kalau saya tarik, nah dia tetap jalan. Itu tandanya jam tangan ini nggak punya fitur hacking. Nah, beda dengan jam tangan yang ini adalah Seiko 5 SRPD 55. Dia mesinnya udah 4R, 4R36, dan dia udah punya fitur hacking. Jadi kalau saya tarik jarum detiknya, tuh detiknya dia mati. Gitu, jadi dia udah punya hacking, dan hand windingnya kalau misalnya saya putar, nah kedengeran nggak? Itu kayak ada suara dia punya motornya sehingga dia bisa ngisi. Jadi kita nggak perlu kocok-kocok lagi, kita tinggal putar ininya aja, itu dayanya akan keisi sih. Gitu, jadi bedanya ke sana. Ya ada harga, ada rupa juga sih sebenarnya. Gitu. Nah kita lanjut lagi. Untuk dia punya case ini 37 mm, jadi jamnya nggak besar, cocok buat teman-teman yang pergelangan tangannya kecil. Dia punya ketebalan juga hanya 11 mm. Terus dia punya bandnya ini adalah 18 mm. Materialnya stainless steel. Terus water resistnya hanya 30 meter, jadi nggak cocok untuk dibawa berenang. Nggak bisa sih, bukannya nggak cocok gitu. Material kacanya Hadlex, itu adalah kaca yang memang diciptakan oleh si Seiko sendiri. Terus belakangnya ini bisa dilihat, ini see-through cashback. Terus dia juga ada Lumi Bright-nya. Jadi nanti saya akan coba gelapin biar teman-teman bisa lihat Lumi Bright-nya. Oke, jadi sekarang kita akan coba bahas kelebihan sama kekurangan dari jam tangan ini. Jadi kenapa saya suka? Jadi ada beberapa poin yang menjadi daya tarik saya membeli jam tangan otomatis. Yang pertama adalah jam tangan ini hemat. Jadi nggak perlu ganti baterai atau less maintenance. Jadi jika kita tidak pakai dalam waktu lama, nggak perlu khawatir baterainya habis dan bisa bocor dan merusak komponennya. Karena memang nggak ada baterainya sama sekali, benar-benar pakai rotor ini. Gitu. Terus yang kedua adalah jam tangan ini jarum jamnya itu berdetak halus. Ya, kalau kita banding sama quartz ya. Gitu, nah. Jadi kayak 1 detik ini dia ada 4 atau 6 kali detikan gitu loh. Nah, beda sebenarnya untuk jam otomatis yang lebih mahal itu kayak Spring Drive, dia punya Seiko juga. Itu lebih halus lagi, dia punya jam swipannya gitu loh. Nah, itu positifnya ada 2 hal. Negatifnya adalah kita pakai jam tangan otomatis ini adalah tadi karena power reserve-nya ini jam otomatis itu nggak lama. Yang saya miliki ini hanya 40 jam. Jadi jika 2 hari aja saya nggak pakai, maka dia akan mati. Jadi perlu disetting lagi. Kita mesti setting manual lagi jam tangannya gitu. Terus yang kedua adalah dia punya akurasi. Jadi yang namanya jam tangan otomatis itu akurasinya nggak akan lebih oke dibanding jam tangan quartz ataupun jam tangan digital atau smartwatch yang bisa sinkron dengan HP-nya kita gitu loh. Ya memang ketika kita beli jam tangan otomatis yang jauh lebih mahal, itu dia bisa punya akurasinya lebih tinggi, tapi tetap aja nggak akan seideal atau seakurasi jam tangan quartz yang memang udah disetting. Oke, demikian sharing saya terkait dengan jam tangan otomatis. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini bisa dikasih like, tapi kalau misalnya kalian nggak suka, dikasih jempol ke bawah juga nggak masalah. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa diisi di kolom komentar di bawah. Dan demikian video dari saya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.